Halo Sobat Belajar, semoga sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang latar belakang dan tujuan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Pengertian amandemen. Amandemen adalah istilah yang digunakan untuk secara resmi mengubah dokumen untuk perbaikan. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau penghapusan catatan yang ada karena kesalahan atau inkonsistensi dengan persyaratan saat ini. Berikut ini adalah macam-macam proses amandemen UUD 1945. Yang pertama, amandemen UUD 1945 pertama. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, amandemen pertama UUD 1945 disahkan melalui keputusan SU-MPR 14-21 Oktober tahun 1999. Inti dari amandemen ini adalah untuk mengurangi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu kuat dengan mengubah sistem pemerintahan dari eksekutif yang kuat menjadi sistem pemerintahan yang lebih seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, amandemen UUD 1945 kedua. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, amandemen kedua UUD 1945 disahkan melalui sidang umum MPR 7-8 Agustus tahun 2000. Inti dari amandemen kedua ini adalah perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan pemerintahan daerah, DPR dan kewenangannya, hak asasi manusia, lembaga negara dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, amandemen UUD 1945 ketiga. Pada tanggal 10 November tahun 2001, amandemen ketiga UUD 1945 disahkan melalui sidang tahunan MPR 1-9 November tahun 2001. Inti dari perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman. Yang keempat, amandemen UUD 1945 keempat. Sejarah mencatat bahwa amandemen UUD 1945 yang terakhir disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 melalui sidang tahunan MPR 1-11 Agustus tahun 2002. Inti dari perubahan amandemen keempat ini adalah DPD sebagai bagian dari MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, serta perubahan UUD 1945. Tujuan amandemen UUD 1945. Menurut Husni Tamrian, tujuan amandemen UUD 1945 adalah menyatukan aturan-aturan dasar tentang ketertiban negara agar lebih utuh dalam pencapaian tujuan nasional dan juga menyempurnakan aturan-aturan dasar tentang jaminan atau pelaksanaan kekuasaan negara kepada rakyat, serta memperluas partisipasi masyarakat. Berikut ini adalah macam-macam latar belakang amandemen UUD 1945. Yang pertama, pemerintahan yang sentralistik dan tertutup dapat terjadi korupsi kolusi dan nepotisme, KKN, yang menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. Yang ketiga, banyak pasal yang terlalu fleksibel dan dapat menimbulkan multitafsir, otoriterisme, dan diskriminasi. Yang keempat, kekuasaan terpusat pada presiden yang menyebabkan banyak pelanggaran. Alasan adanya amandemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, amandemen pertama sering dilaksanakan dengan dalih membatasi masa jabatan presiden dalam kaitannya dengan kemampuan cabang eksekutif untuk mengatur dan meringankan aturan yang memberatkan cabang eksekutif. Yang kedua, amandemen kedua sering dilaksanakan dengan kedok penguatan eksistensi pemerintah daerah dan penguatan atau perluasan ruang lingkup hak asasi manusia.
Yang ketiga, amandemen ketiga sering dilaksanakan dengan kedok perbaikan sistem dan aturan lembaga negara seperti pemilihan presiden, sistem bikameral, dan lain-lain. Yang keempat, amandemen keempat biasanya dibuat dengan dalih memperbaiki bagian-bagian yang masih lebih buruk dari revisi sebelumnya. Alasan UUD 1945 diamandemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, dominasi kekuasaan eksekutif yang terlalu kuat, dengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif yang terlalu besar di tangan presiden. Yang kedua, Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen terlalu fleksibel. Yang ketiga, kurangnya sistem cek dan keseimbangan pada institusi-institusi pemerintahan. Yang keempat, terbatasnya pengaturan jaminan hak asasi manusia, HAM. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.